Keselamatan yang dinubuatkan. Refleksi pagi 2175. Rasul Petrus sebelumnya telah mengungkapkan akan adanya sukacita mulia karena orang percaya telah mendapatkan keselamatan jiwa dalam iman kepada Yesus Kristus. Bagaimana para nabi di Perjanjian Lama melihat tentang keselamatan ini? Mari simak 1 Petrus 1 ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Saudara-saudara, pemberitaan Injil keselamatan dalam Yesus Kristus adalah penyataan rahasia Allah yang telah dinyatakan sejak dulu kala di Perjanjian Lama melalui para nabi yang telah diwujudkan di Perjanjian Baru. Inilah kasih karunia Allah yang diberikan kepada setiap orang percaya. Saudara-saudara, Rasul Paulus telah menegaskan di Roma 16 ayat 26 tentang penyataan rahasia Allah kepada segala bangsa. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Segala nubuat para nabi di Perjanjian Lama adalah seperti papan penunjuk jalan yang mengarahkan kita kepada iman dan ketaatan kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita membaca dan mendalami Perjanjian Lama di dalam terang Perjanjian Baru melalui iman dalam Yesus Kristus. Marilah kita makin teguh dalam kehidupan keselamatan kita. Kesaksian Roh Kudus. Refleksi pagi 2176. Hal apa yang telah diteliti para nabi tentang keselamatan dalam Kristus? Mari dengar 1 Petrus 1 ayat 11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Saudara-saudara, Roh Kristus memberi kesaksian kepada Nabi Yesaya di Yesaya 52 dan 53 tentang penderitaan yang akan menimpa Kristus Sang Hamba Tuhan yang menderita itu. Kristus Sang Firman sejak pada mulanya memang telah bersama Allah serta menyertai para nabi di Perjanjian Lama. Saudara-saudara, di Yohanes 8 ayat 58, Yesus memberikan kesaksian tentang dirinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Hal ini sejalan dengan kesaksian Rasul Yohanes di Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia itu, memang telah bekerja melalui rohnya yang menyertai para nabi untuk menubuatkan tentang dirinya serta penderitaan dalam karya penebusannya. Itulah sebabnya Allah meninggikan Kristus dalam kemuliaan. Karena itu, marilah kita tinggikan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Setia mengumandangkan kebenaran. Refleksi pagi 2177.
Rasul Petrus menegaskan kepada orang percaya tentang peran para nabi di 1 Petrus 1 ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang pada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Saudara-saudara, para nabi zaman dulu tidaklah melayani diri mereka sendiri, melainkan melayani umat Tuhan dengan menyampaikan perkataan Tuhan dengan setia. Nubuat kedatangan Kristus dari para nabi memang berita Injil bagi semua orang. Saudara-saudara, para nabi di Perjanjian Lama telah diutus Allah untuk menjadi suara kebenaran di tengah kebobrokan umatnya. Suara kebenaran inilah suara kenabian yang dikumandangkan di masa para nabi dan haruslah tetap dikumandangkan oleh para hambanya di mana saja mereka berada, sesuai 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Janganlah sampai suara kebenaran itu kemudian menjadi teredam oleh berbagai keinginan daging yang menyesatkan dan menjerumuskan. Oleh sebab itu, hai para hamba Tuhan, teruslah beritakan Injil Yesus Kristus di dalam kebenaran. Janganlah ikut terhanyut dalam arus dunia,